teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kardiavani, NPM 18111000157. Saya dari kelas G, PGMI UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan informasi dan pengetahuan tentang ragam bahan ajar cetak. Ragam bahan ajar cetak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang akan diberikan kepada pendidik kepada peserta didik. Ragam bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak yaitu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Karakteristik bahan ajar cetak. Karakteristik bahan ajar cetak memiliki indikator yang efektif. Indikator yang efektif diantaranya yang satu, berisi substansi pengetahuan yang dipelajari secara sistematis. Substansi pengetahuan yang dipelajari harus sistematis, yaitu berurutan, tidak boleh acak, agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, petunjuk yang dapat membantu dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Kompetensi yang diperlukan harus sesuai dengan petunjuk yang membantu dalam mencapai tersebut. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan secara jelas. Selanjutnya, kontribusi bahan ajar cetak. Yang pertama, harus memiliki kesesuaian untuk digunakan untuk menyajikan semua jenis informasi pengetahuan, yaitu sesuai untuk digunakan dalam menjelaskan informasi dan pengetahuan apapun. Yang kedua, kebebasan pembaca dalam memilih bagian atau materi yang perlu dipelajari. Jadi, bahan ajar cetak harus memiliki kesesuaian atau harus memiliki materi yang kira-kira orang lain hendak pelajari tanpa harus memilih-milih bagian-bagian yang sulit. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan tambahan untuk menggunakannya. Jadi, bahan ajar cetak dapat digunakan tanpa menggunakan bahan ajar lainnya, walaupun bahan ajar cetak bisa digunakan dengan bahan ajar lainnya. Namun jika tidak ada, bahan ajar cetak cukup untuk memberikan penjelasan. Berikutnya adalah ragam bahan ajar cetak. Yang pertama ada handout. Handout adalah artikel atau lembaran yang berisikan pengetahuan atau informasi. Yang kedua ada folder. Ketiga ada buku teks. Yang keempat ada buku ajar mandiri. Buku teks atau buku ajar mandiri. Seperti ini adalah buku ajar atau buku teks. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria bahan ajar yang berkualitas. Kriteria bahan ajar yang berkualitas meliputi yang satu, mampu membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, mampu membuat peserta didik mengingat mata pelajaran yang diberikan lebih lama. Jadi mata pelajaran yang yang diberikan akan diingat oleh peserta didik dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi peserta didik mempelajari isi materi. Jadi, peserta didik termotivasi untuk terus belajar dalam isi materi tersebut. Yang keempat, mampu membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah digunakan atau dipelajari. Jadi, keterampilan yang dipelajari dapat membuat peserta didik menerapkan hasil keterampilannya tersebut. Yang terakhir ada prinsip pengembangan dan karakteristik bahan ajar mandiri. Yang pertama, struktur dan sistematika. Yang kedua, tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, unit bab yang saling terkait. Yang kelima, informasi pengetahuan secara lengkap. Keenam, memungkinkan untuk merangkum isi pelajaran. Yang ketujuh, mendorong peserta didik melakukan latihan. Yang kedelapan, memiliki variasi.
ke-9 sesuai dengan kemampuan belajar. Yang ke-10 memberi umpan balik hasil belajar. Dan yang ke-11 memiliki komponen evaluasi dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.